Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Kali ini kita akan bahas fisika ya. Di sini mulai dari soal pilihan ganda. Nomor 1, berikut yang termasuk kelompok besaran turunan adalah, jadi besaran turunan itu adalah turunan dari besaran pokok. Dan yang benar itu adalah yang D ya, pada volume, massa, jenis, gaya. Kenapa? Karena pilihan A itu ada panjang, itu adalah besaran pokok. Yang B itu ada massa, itu besaran pokok. Ini ada panjang, lebar, itu besaran pokok ya. Besaran turunannya cuma ini saja, besaran pokoknya ada 2, berarti bukan. Dan yang E itu ada massa, berarti ini bukan ya. Berikutnya nomor 2, beberapa data tentang besaran sebagai berikut. Ada usaha, energi, momen, gaya, ada massa, jenis. Data di atas yang memiliki satuan sama. Usaha itu adalah satuannya joule, energi juga satuannya joule. Ya, momen gaya itu joule, sedangkan massa jenis itu kilogram per meter pangkat 3. Berarti bukan, ini yang bukan. Berarti yang benar adalah yang A1, 2 dan 3. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3 ya. Kita akan bahas nomor 3-nya, kita bahas di sini. Oke. Kapasitas listrik adalah muatan listrik dibagi beda potensial. Jadi kapasitas ya di sini. Kapasitas listrik itu adalah muatan listrik dibagi beda potensial. Oke. Sedangkan beda potensial listrik adalah energi potensial listrik tiap satuan muatan. Berarti di sini Q kita bisa tulis per jadi dibagi titik 2 seperti ini. Ini adalah W per Q juga ya. Jadi W-nya ini adalah energi potensial listrik ya. Oke, energi potensial listrik ya dibagi tiap satuan muatan. Dimensi kapasitas listrik jadi dimensinya yang ditanya ya. Dalam masanya itu di mana dimensi massa M, dimensi panjang L, dimensi waktu T, dan muatan listrik itu dimensinya Q besar yang di dalam kurung siku ini ya. Adalah oke. Jadi di sini kita bisa tulis ya. Jadi Q ini adalah muatannya, kita biarkan dulu ya. Jadi W ini, energi ini adalah usaha ya, usaha atau energi ini gaya dikali dengan perpindahan ya, dibagi dengan Q-nya. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti ini gaya. Ingat, gaya itu adalah massa dikali percepatan ya. Berarti Q kita bisa ubah lagi, massa dikali percepatan, itu simbolnya A dikali ya S ya. S-nya dari sini. Oke, ini Q. Sekarang tinggal kita lihat satuannya, kita ubah ke satuan. Jadi di sini untuk ini ya, dimensinya langsung saja ya. Dimensinya adalah Q besar untuk yang muatan listriknya. Dibagi. Kalau massa itu satuannya kilogram, atau kita bisa tulis dimensinya M ya, dikali ada percepatan itu meter per sekon kuadrat, atau panjang ya, dikali T itu kan waktu. T sekon kuadrat, karena dia ke atas berarti pangkat min 2, dikali S-nya itu adalah jarak atau L ya, panjang, dibagi Q-nya, berarti Q-nya sama. Sekarang tinggal kita balik aja ya. Jadi Q ya, ini jadi dikali dia. Ini dipindah penyebut dari pembilang jadi penyebut ya. Jadi di sini M dikali L dikali T pangkat 2 dikali L ya. Bisa ubah seperti ini. Q dikali Q ya, Q kuadrat ya, Q kuadrat ya, dikali atau di sini langsung aja kita per ya, kita per di sini. Jadi di sini M L dikali L, itu L kuadrat. Jadi kayak perpangkatan ya. Di sini ada T pangkat min 2. Berarti sini tinggal naik aja ya. Berarti tinggal Q kuadrat. M-nya naik jadi pangkat min 1. L-nya jadi pangkat min 2, dan T-nya ya. T-nya jadi pangkat 2 karena naik ke atas ya. Tinggal kita pilih aja jawabannya, ke Q kuadrat, M pangkat min 1, L pangkat min 2, T pangkat 2. Kita lihat di sini, kita akan sesuaikan ya dengan jawaban yang ini. Q kuadrat di sini ada ya. Q kuadratnya ada, T kuadrat ya. Q kuadrat, T kuadrat. Di sini dia tepatnya Q kuadrat T kuadrat L pangkat min 2. Ini L pangkat min 2 dan Q kuadrat ya. Jadi yang benar itu adalah yang D. Oke. Rani melakukan pengukuran kuat arus listrik pada baterai menggunakan ampere meter.
data pengukuran diperoleh sebesar 2 ampere. Besaran dari peristiwa tersebut adalah apakah kuat arus. Nah, jadi apakah listrik ampere meter ya, ampere ya. Jadi ampere ini satuan ya, bukan besaran. Ini besar di besaran itu, dan ini baterai bukan, ini benda yang dipakai ya pada percobaan. Nah, jadi yang benar itu adalah kuat arus ya, kuat arus. Jadi yang benar itu adalah yang A. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, di bawah ini adalah besaran-besaran dalam fisika. Nah, ada panjang, massa, kuat arus, gaya. Ya, termasuk besaran pokok ditunjukkan nomor. Nah, jadi ada besaran pokok tuh besaran yang paling dasar. Nah, jadi ada panjang ya, massa, nah kuat arus. Nah, berarti yang benar itu adalah nih D ya. Sedangkan gaya ini besaran turunan. Jadi bukan dia. Oke. Agar pengukuran memberikan hasil yang teliti sebaiknya, nah di sini pengukuran dilakukan dilakukan berkali-kali. Nah, alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diukur. Oke, berarti ini udah benar. Alat ukur yang digunakan hendaknya masih baik dan kurangi atau mungkin hindari kesalahan dalam pengamatan. Nah, pernyataan di atas yang benar ditunjukkan nomor. Nah, jadi di sini semuanya ya ini benar, kurangi atau mungkin hindari kesalahan dalam pengamatan. Jadi yang E ya, ini paling lengkap itu yang E. Ini udah benar semua pernyataan di sini ya. Oke, nah di sini perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, panjang benda yang diukur menggunakan mistar untuk menggaris ya itu adalah, nah di sini ada mendekati 1,7 ya, ini 1,7, 1,8, 1,9. Nah, tepatnya ada di 1,8. Nah, kurang lebih 0,05. Berarti yang benar itu C. Ya, tepatnya ada di 1,8 di sini, di 1,9. Berarti yang benar itu adalah yang ini ya, kurang lebih 0,05 cm. Oke. Di sini kita lihat yang berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini jangka sorong. Jika ketelitian jangka sorong 0,1 mm atau 0,01 cm ya kalau kita ubah, maka hasil pengukuran ya yang terbaca adalah, nah di sini ada skala Nonius, ada skala utama. Kita jawab nomor 8 ya, kita akan jawab di sini. Nih. Di sini kita lihat skala utamanya dulu ya. Jadi ada skala utama. Oke, untuk yang nomor 8 ini skala utamanya itu adalah yang sebelum 0 ya, yang letaknya itu sebelum 0. Oke. Nah, di sini yang letaknya sebelum 0, di sini ada 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Nah, berarti di sini dia ya 1,8 ini. Berarti 1,8 cm. Dan kita lihat yang paling sejajar ya. Nah, kita lihat di sini. Dan data yang paling sejajar kalau kita lihat di sini ya, kita akan sesuaikan nanti ya dengan yang ada di sini. Dan ini ada di 0,5 ya, ada di ini 1, 2. Nah, ada di 2 ini ya, tempatnya paling sejajar itu. Coba kita lihat lagi ya yang paling sejajar gitu. Nah, di sini 2 ya, 2 tempatnya sejajar ini. Oke, di sini 2. Ini kan udah sejajar banget ya. Nah, nggak ada lagi yang lebih sejajar, cuma 2 aja. Berarti skala Nonius ya, skala Nonius. Oke, itu adalah 2 ya. Nah, kita kalian dengan skalanya ya. 0,01 cm ya ketelitiannya. Berarti 0,02 cm. Nah, sekarang tinggal kita hasil pengukurannya. Hasil pengukuran ini kita jumlahkan. Ya, nah jumlahkan berarti hasil pengukuran. Hasilnya ini kita tambah 1,8 cm ditambah 0,02 cm. Jadi berapa? 1,82 cm ya. Kita lihat di sini ada enggak satu, nah nih 1,82 cm. Oke ya. Sekarang kita lihat lagi. Hasil pengukuran diameter suatu tabung dengan jangka sorong seperti pada gambar di bawah. Nah, di sini ini berhimpit ya, ada skala utama, ada skala Nonius.
skala utama ini ada di 5,7 ya. Untuk yang nomor 9. Oke, nomor 9. Nah, skala utama. Nah, itu ada di 5,7 cm ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada skala noniusnya. Nah, ini yang paling sejajar nih, 6 tempatnya ya, di 6. Ada skala nonius, Nah, di 6 dikali 0,01 cm ya. Ketelitiannya berarti 0,06 ya cm. Sekarang tinggal kita jumlahkan nih hasil pengukurannya, kita jumlahkan. Hasil pengukuran atau HP itu 5,7 cm ditambah 0,06 cm ya. Kita tambah. Berarti di sini kalau kita tambah 5,76 cm ya, inilah dia 5,76. Karena tinggal kita lihat, nah di sini 5,76. Nah, ini kurang lebih 0,005. Nah, berarti ini ya yang tepat, kita ambil yang D karena sudah dapat tadi ya, sudah dapat 5,76-nya. Oke, tinggal kurang lebihnya saja ya. Oke. Pelat logam diukur ketebalannya menggunakan mikrometer sekrup dan menunjukkan skala ya. Seperti terlihat dalam gambar nih, mikrometer sekrup. Tebal benda tersebut adalah, nah, kalau mikrometer sekrup skala utama itu yang paling dekat di sini ya. Nomor 10 ya, tentang mikrometer sekrup. Nah, jadi ada skala utama. Jadi kalau skala utama itu kita lihat yang paling dekat di sini nih. Ini 5,5 ya, 5,5 mm kalau mikrometer sekrup. Nah, sekarang ada skala nonius ya, skala atau skala putar gitu boleh, skala putar. Nah, di sini, nah yang paling sejajar di sini tuh ada 0 ya. Jadi sini 0 ya milimeter. Nah, sekarang tinggal kita tinggal kita jumlahkan ini. Kita tinggal jumlahkan ya hasil pengukurannya atau HP itu adalah 5,5 ya, atau ya milimeter ya. Atau di sini kalau ditambahin 0 juga boleh ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ya C jawabannya 5,5. Oke. Seorang siswa melakukan pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Hasil pengukuran ditunjukkan mikrometer sekrup berikut adalah. Nah, jadi hasil pengukurannya. Nah, di sini ada yang paling dekat di sini. Kita lihat yang paling dekat. Nah, di sini ada 6 ya. Nah, di sini ada 6,5 ya. Nomor 11. Jadi ada skala utama itu adalah 6,5 mm tadi ya kalau mikrometer sekrup, 6,5 mm, dan ada skala putar. Ini ada skala putar. Kita lihat skala putarnya di sini ada di 21 berarti 21 ya milimeter. Kalau mau bisa jadi milimeter, ini kita harus kalikan, dikali dengan 0,01 milimeter ya. Kalau yang ini kita nggak perlu kalikan ya, karena udah pasti hasilnya 0 tadi. Sekarang tinggal kita kalikan. Nah, kalau dikali berapa hasilnya? Ya, berarti hasilnya 0,21 milimeter. Nah, hasil pengukuran tinggal kita tambah ya, hasil pengukurannya di sini. Kalau kita tambah hasil pengukurannya itu adalah 6,5 mm ya, ditambah 0,21 mm. Berarti hasil pengukurannya nah harus sejajar ya, berarti 6,71 mm. Nah, kita lihat di sini ada enggak 6,71 ya, berarti E 6,71. Oke. Diameter bola yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup berikut adalah, nah di sini ada 7,5, berarti nomor 12 di sini. Masih pengukuran nomor 12. Oke, di sini aja nomor 12. Di sini ada skala utama, sama ada skala utama. Dan ada skala putar. Skala putar. Di sini skala utama itu ada di 7,5 mm.
skala putar itu ada di 10, 11, 12, ada di angka 12. 12 dikali 0,01 berarti milimeter, kalikan dengan ketelitiannya ya, yaitu menghasilkan 0,12 mm. Tinggal kita tambah ya, kalau hasil pengukurannya tinggal kita tambah saja di sini di 7,62 mm nih hasilnya. 7,62. Di sini ya 7,62. Oke, 7,62 itu ada di option D. Maaf ya, ini anginnya D ya. D. Oke. Sekarang tinggal kita lihat lagi nomor 13. Hasil pengukuran diameter sebuah kelereng menggunakan mikrometer sekrup ditunjukkan oleh gambar berikut. Nih. Jadi mikrometer ya, pakai mikrometer sekrup. Oke, di sini nomor 13 mikrometer sekrup masih. Jadi ada skala utama ya, utama, dan ada skala noniusnya, nonius kalau mikrometer atau skala putar boleh ya, terserah. Oke, di sini skala utamanya yang paling dekat tuh 55,5. Oke, 55,5 mm. Skala noniusnya ya itu yang paling sejajar ya, paling sejajar sini 45. Berarti 45 dikali 0,01 mm, ingat aja ya. Di sini 0,45 mm. Nah, tinggal kita tambah saja hasil pengukurannya atau HP hasil pengukuran. Ini tinggal kita tambah jadi berapa ya, 55,95 ya milimeter. 55,95. Nah, dapatnya ada di B. Oke. Perhatikan syarat-syarat di bawah ini. Nah, mempunyai nilai tetap, mudah diterima, dapat digunakan di seluruh dunia, mudah dibawa. Persyaratan satuan internasional yaitu atau persyaratan SI ya. Nah, di sini yang pertama udah pasti nilainya tetap dimanapun digunakan itu menghasilkan nilai tetap, mudah diterima, dia mudah diterima di semua negara, ini sudah benar, dapat digunakan di seluruh dunia. Nah, artinya gampang dipraktekkan gitu. Berarti yang benar adalah yang ini 1, 2, 3. Kalau mudah dibawa, wah, satuan tidak baku juga mudah dibawa. Oke, bukan ya. Oke. Hasil pengukuran mikrometer sekrup dalam gambar berikut adalah mikrometer sekrup masih seperti kayak tadi. Di sini 14, nomor yang ke-14. Nanti ada skala utama. Ya, ada skala utama, ada skala putar atau nonius, boleh. Oke. Jadi sini skala utama di sini 7,5 mm. 7,5 mm dengan skala putarnya yaitu yang paling tepat di sini, yang paling sejajar itu ada 35 ya, 36, 37, 38, 39. Nah, ada di 40 ya, 40 dikali 0,01 mm dapatnya 0,4 ya, 0,4 mm. Oke, tinggal kita tambahkan saja nih ya, dari 7,9 mm. Sekarang tinggal kita lihat 7,9. Nah, boleh juga yang ada nolnya, nggak masalah, ini artinya nggak ada guna nolnya, boleh kita ambil yang 7,9. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini saja nanti. Hasil pengukuran diameter dalam sebuah gelas dengan jangka sorong seperti gambar di bawah ini, diameter dalam gelas. Nah, diameter dalamnya. Nah, di sini ada skala utama, ada skala noniusnya. Nah, di sini skala utama kalau kita lihat ya, di sini nih ada 0,9, 0,8. Nah, ini paling sejajar 0,8. Jadi skala utama untuk yang nomor 16. Oke, ini skala utama. Oke, skala utamanya yaitu 1,8 dari sentimeter. Nah, untuk skala noniusnya, oke, di sini 0 ya, sejajar dengan 0 itu 0 ya, 0 dikali 0,01 cm atau 0 cm, sehingga kita bisa jumlahkan saja. Berarti hasil pengukurannya adalah nih 1,8 ditambah 0 ya, 1,8 cm ya. Nah, 1,8 ada di bukan 1,8, maaf,
Oh, di sini 0,8, maaf ya, 0,8, di sini 0,8, 0,8. Jadi yang paling benar itu adalah yang A, 0,8. Oke. Kita lihat lagi soalnya. Mengukur diameter luar suatu gelas ya. Suatu gelas ukur ya apa? Mengukur diameter luar suatu gelas ya. Diukur dengan apakah mistar, penggaris, nggak mungkin ya. Mikrometer skrup, jangka sorong ya. Mikrometer skrup ini menghitung ketebalan pelat ya, berarti bukan. Nah, neraca ini untuk menghitung massa, berarti bukan. Dan meteran, bukan ya. Berarti yang benar itu adalah yang C, jangka sorong. Dilakukan pengukuran kayu menggunakan alat jangka sorong. Nah, untuk soal ini saya nggak bahas ya, karena ini nggak jelas ya kelihatannya. Jadi saya lompat langsung. Di sini nomor, perhatikan alat ukur berikut: mistar milimeter, jangka sorong ya mikrometer, neraca lengan, neraca pegas, gelas ukur, timbang, telur. Untuk mengetahui massa jenis bola, karet sebesar kelereng, alat ukur paling tepat dan teliti adalah, nah di sini yang ketiga dan empat. Yang ketiga ini adalah mikrometer ya. Terus yang keempat adalah neraca lengan. Nah, mikrometer ini untuk menghitung panjang, berarti bukan. Yang kedua itu jangka sorong. Nah, bukan juga untuk ukur panjang ya. Sedangkan di sini massa jenis. Nah, berarti massa 4 itu neraca lengan sama 6 gelas ukur. Terus berikutnya yang kelima ada neraca pegas ya. Terus ada gelas ukur ya, ada timbang telur dan gelas ukur. Nah, jadi yang paling tepat ya, yang paling pas itu ini adalah neraca lengan ya, neraca lengan untuk menghitung dan gelas ukur. Jadi yang benar itu adalah yang C, neraca lengan dan gelas ukurnya ya. Kalau neraca pegas, nah ini nggak mungkin ya, nggak bisa dia neraca pegas. Oke. Gambar hasil pengukuran waktu dari pemenang lomba balap motor. Oke. Gambar hasil pengukuran waktu dari pemenang lomba motor. Nah, hasil pengukuran adalah, nah di sini. Nah, di sini yang paling dekat di sini adalah 1,8 ya. 1,8. Di sini yang besar ini adalah detik, yang kecil ini adalah menitnya. Nah, jadi di sini yang paling dekatnya adalah 8 ya, 8 detik di sini. 8,5 detik. Nah, di sini kalau 9,5 kan nggak mungkin nih. Nah, berarti yang paling benar itu adalah yang D ya, kira-kira yang ini ya. Nah, di sini 8,5 dan 26 menit. Baik, itu saja dari saya karena sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.